Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan tafsir surat Lam Yakun atau surat Al-Bayyinah atau surat Al-Bariyah, surat Al-Qayyimah, tepatnya pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah ahli kitab berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan ataupun al-hujjah. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau berkata, wa idza lam yu'min ahlul kitab bihadzal rasul wa yanqadu lahu falaysa dzalika bi bid'in min dhalalihim wa inadihim. Apabila ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara, tidak beriman kepada ar-rasul, Nabi kita Muhammad SAW, tidak mau tunduk kepada beliau, ini bukan sesuatu yang baru dalam kesesatan mereka dan dalam penentangan penyimpangan mereka. Sudah kita sampaikan bahwasanya makna al-bayyinah adalah rasulun minallah. Ahlul kitab mereka berpecah belah. Maknanya ada yang beriman kepada Rasul, ada yang kafir kepada ar-Rasul. Ini makna dari tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datangnya al-bayyinah. Bahwasanya orang-orang ahlul kitab ada yang beriman kepada Nabi, ada yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan kaum musyrikin. Kata sebagian ulama, dalam ayat ini tidak disebut al-musyrikun. Meskipun ayat yang pertama disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikin. Tapi ayat keempat ini enggak disebut kata-kata apa? Al-musyrikin. Di antara maknanya, karena orang musyrikin mereka mengikut kepada ahlul kitab. Ya, ahlul kitab telah tegak kepada mereka al-hujjah. Apalagi dalam kitab mereka Taurat dan Injil disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, disebutkan tentang para sahabat Nabi SAW. Namun mereka tetap bersikeras di atas kekafiran mereka. Melainkan sebagian saja mereka yang masuk al-Islam. Seperti Abdullah bin Salam dari orang-orang al-Yahud yang masuk al-Islam. Intinya kata beliau, apabila ahlul kitab mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ini istilahnya nggak aneh. Ini bukan pertama kali mereka sesat, bukan pertama kali mereka menyimpang. Fa innahum ma tafarraqu wakhtalafu wasaru ahzaban illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah mereka berpecah belah, berselisih menjadi bergolong-golongan, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Ahlul kitab, jangankan selain Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dengan kitabnya Al-Injil mereka pun permainkan. Ya, sebagaimana yang Allah banyak kisahkan bagaimana orang-orang Nasara mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan, kebinasaan bagi ahlul kitab yang mereka menulis kitab kemudian disandarkan kepada Allah dengan mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu karangan mereka sendiri. Yuharifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari yang sebenarnya. Isa alaihissalam dikatakan anaknya Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah atau Allah adalah Isa. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya, mengkufurinya. Ini tidak aneh atau bukan baru pertama mereka menyimpang. Sejak dulu mereka juga menyimpang. Apalagi diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, allati tujibu li ahliha al-istima wal ittifaq. Sebetulnya al-bayyinah, yaitu Rasul SAW dengan ajaran tauhidnya, dengan ajaran sunnahnya, itu sebetulnya bisa menyatukan mereka. Namun mereka tidak mau, mereka berpaling dari al-haq, kebenaran tersebut. Walakinnahum lirada'atihim wa nazalatihim lam yazidhumul huda illa dhalalah. Namun mereka ahlul kitab, mereka orang-orang musyrikin, tidaklah didatangkan petunjuk semakin mereka menyesatkan diri mereka sendiri dengan menentang kebenaran petunjuk tersebut. Meskipun petunjuk ini terang benderang. Walal basira illa ama. Tidaklah datang al-bayyinah, keterangan hujjah yang jelas, yang terang benderang, melainkan semakin buta mata mereka, semakin mereka menentang kebenaran tersebut. Makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang kelima Allah berfirman, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Kata Syekh, ma'annal kutub kullaha
ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Padahal kitab-kitab Allah mulai dari Zabur, Taurat, Injil itu semuanya mendatangkan satu ajaran yang sama. Ini tentunya sebelum kitab-kitab tersebut Taurat, Injil diotak-atik oleh mereka, isinya sama intisarinya dengan Al-Quran, yaitu mengajarkan at-tauhid. Ini dalilnya mana ayat ini? Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Siapa mereka? Ahlul kitab dan orang-orang al-musyrikin. Kata beliau, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul itu membawa satu ajaran yang sama, yaitu ajaran at-tauhid. Sekali lagi, ini dalilnya wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Mulai dari ahli kitab, orang-orang musyrikin, apa perintah Allah? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk mereka beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Dan ini sudah kita sampaikan, bahkan dari sejak zaman Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, semua ajarannya sama, akidahnya tauhid sama, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Nabi Hud juga demikian, ya qaumi ibudullah. Nabi Saleh juga dakwanya sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara juga dakwanya sama, fokusnya dakwah tauhid. Ya sahibai sejani a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunin illa asman samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian beribadah menyembah sesembahan-sesembahan kalian, melainkan itu hanyalah nama-nama yang kalian karang-karang sendiri dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iyah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Sama dengan yang dikatakan dalam ayat ini. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih banu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil ibudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sama dakwah semua para anbiya, intisarinya, prioritasnya dakwah kepada tauhid, memerangi segala bentuk kesyirikan. Kaum musyrikin di zaman itu banyak macamnya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang yang mati dari para orang-orang yang saleh, ada yang menyembah pepohonan dan seterusnya. Dakwanya intinya sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan itu yang Allah rangkum dalam ayat ke-36 dari surat An-Nahl, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya sama, an ibudullah, ibadailah Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah, intisari dakwah beliau tentang tauhid. Demikian pula sampai di kota Madinah, sampai meninggal dunia, dakwah beliau yang paling utama dan yang pertama tentang at-tauhid. Bahkan beliau mengajarkan kepada
sahabat beliau Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'ad, aku akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwamu pertama kali syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 108 tentang ciri khas para pengikut Nabi Muhammad SAW dalam manhaj dakwah. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakan Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, kepada agama Allah, kepada tauhidullah, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Apa dakwah beliau? Allah tegaskan selanjutnya, wa subhanallah, maha suci Allah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang al-musyrikin. Ini sekali lagi ciri khas dakwah para pengikut Rasulullah SAW, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Makanya kata para ulama, kalau ada dakwah, kalau ada dai yang tidak mengikuti metode dakwanya Rasul, prioritas dakwah tauhid, maka ada penyimpangan, ada kekeliruan dalam manhajnya tersebut. Karena sekali lagi Rasul sudah mencontohkan, mengajarkan, bahkan tadi memerintahkan kepada sahabat untuk prioritas dakwah kepada tauhid, tentunya tanpa meninggalkan syariat-syariat Allah yang lainnya. Intinya, wa ma umiru, tidaklah mereka, semua manusia dari ahli kitab, orang-orang musyrikin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Ma'anal kutub kullaha ja'at bi asin wahid wa dinin wahidin. Sekali lagi kata Syekh, semua kitab-kitab Allah semuanya membawa satu ajaran yang sama, yaitu tadi membawa ajaran at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Dan ini yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi, agama kami satu, wa ummahatuna syatta, namun ibu kami banyak, dalam artian syariat-syariat kami berbeda-beda, namun akidahnya satu, tauhidnya satu, ya, yaitu menyeru umat mereka kepada ibadah hanya kepada Allah semata. Fama umiru fi sa'iri syara'i illa an ya'budu. Tidaklah mereka diperintah dalam syariat-syariat mereka, ya, terdahulu, kecuali untuk mereka an ya'budullah, beribadah hanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama, ay qasidina bi jami ibadatihim adh-dhahira wal batina wajh Allah, dengan menyerahkan semua ibadah mereka, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir misalnya salat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini ibadah yang zahir, harus lillahi ta'ala. Ya, salat itu dari ucapan dan perbuatan anggota badan yang zahir. Demikian pula menyembelih hewan korban harus dengan menyebut nama Allah, harus lillahi ta'ala, seperti yang Allah firmankan, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Demikian pula doa, ibadah yang zahir. Rasul mengatakan doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, harus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighatsah hanya kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini ibadah yang zahir,
harus ditujukan hanya kepada Allah. Demikian pula ibadah batin. Seperti apa? At-tawakkul 'alallah. Rasa tawakal bersandar hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa talabil zulfaladai, mengharapkan kedekatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hunafa, apa arti hunafa? Ai mu'ridin ma'ilin ansairil adyan al mukhalifati li dinit tauhid. Berpaling dari seluruh ajaran-ajaran agama-agama yang menyelisihi agama at-tauhid. Ini makna al-hunafa. Tidak cukup hanya bertauhid, mengesahkan Allah, harus ada al-bara, berlepas diri dari ajaran yang menyelisihi ajaran at-tauhid. Makanya dalam dua rukun kalimat la ilaha illallah, apa dua rukunnya? An-nafyu wal itsbat. La ilaha illallah ada dua rukunnya yang tertulis dalam kalimat tersebut. La ilaha nafyun, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah itsbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Tidak cukup hanya mengatakan Allah yang berhak disembah, namun harus menafikan semua sesembahan selain Allah. Seperti yang Allah firmankan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri taghut, sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, harus ada penetapan dan peniadaan. Peniadaan dan penetapan. Sekedar menetapkan bisa jadi masuk ke jurang kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan iya Allah sesembahan, ya kita. Cuma ya orang-orang kafir yang lain juga punya sesembahan yang benar juga. Semua sesuai dengan apa? Ini tidak ada apa? Al-bara, penafian. Seorang muslimah yang sejati wajib punya prinsip. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Ini sekali lagi akidah seorang al-muslim. La ilaha illallah. Penafian, menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ini makna hunafa, lurus bertauhid dan berpaling dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, dari segala ajaran yang menyelisihi at-tauhid. Kemudian kata Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Kata Syekh, wa khassas salata wa zakah bidzikri ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlishina lahuddin li fadlihima wa syarafihima. Dikhususkan penyebutan salat dan zakat setelah disebutkan di dalam makna ibadah. Ya kan sebelumnya dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah ini luas maknanya, seperti tadi ada salat, istighosah, doa, demikian pula membayar zakat, masuk ke dalam kata-kata wa ma umiru illa liya'budu. Tapi disebutkan kedua kalinya secara tersendiri. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan dan kedudukannya. Sekedar murojaah, biar nggak ngantuk. Sebutkan ayat yang mirip dengan ini. Disebutkan yang umum dulu, baru yang khusus. Contoh ayat apa itu?
Nah, barusan saja, nggak jauh-jauh, nggak sampai tahun yang lalu. Naam ahsan. Tanazzalul malaikatu warruh. Barusan saja. Sebelum surat lam yakun ka surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Turun para malaikat, kemudian ar-ruh. Siapa ar-ruh di sini? Malaikat Jibril. Disebut dua kali. Pertama disebut secara umum. Malaikat-malaikat turun disebut secara apa? Khusus yang kedua kali menunjukkan apa? Kedudukan malaikat Jibril. Ini yang dikatakan oleh para ulama, zikrul khas ba'dal am ya dulu ala ahamiyatil khas. Disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan akan kedudukan keistimewaan yang khusus tersebut. Di sini juga demikian. Ibadah itu mencakup salat, ibadah mencakup zakat, tapi diulang lagi secara tersendiri, secara khusus. Wa yuqimus shalah wa yu'tu az-zakah, menunjukkan akan kedudukan dua ibadah ini. Salat adalah semulia-mulia ibadah badaniyah, anggota badan. Zakat adalah ibadah yang paling mulia dari ibadah maliyah yang berupa harta. Wa kaunihima al-ibadatain allataini man qama bihima qama bijami syara'iddin. Dua ibadah ini, salat dan zakat, ini merupakan ibadah yang barang siapa melaksanakannya, maka dia telah melaksanakan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat dan zakat sering digandengkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Nah, kemudian kata beliau wadzalika dinul qayyimah, wadzalika ai at-tauhid, ya. Wadzalika dinul qayyimah adalah at-tauhid wal ikhlas fiddin. Tauhid dan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, itu adalah dinul qayyimah. Itu adalah ajaran agama yang lurus. Dan ini juga yang Allah cantumkan dalam apa? Ayat sebelumnya. Fiha kutubun qayyimah. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang apa? Qayyimah. Yaitu yang lurus, diantaranya ajaran at-tauhid. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran isinya, intinya tentang at-tauhid. Mulai dari surat yang pertama, Al-Fatihah. Ya, tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti tauhid. Ya, beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Surat yang terakhir, surat apa? An-Nas, ditutup surat Al-Quran dengan tauhid. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Al-isti'adzah, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, awal surat dan akhir surat tentang tauhid. Ya, demikian pula semuanya kata Ibnu Qayyim tentang at-tauhid. Ya, kalau enggak langsung perintah tentang tauhid, ya tentang kisah-kisah orang-orang yang mengajarkan tauhid seperti para anbiya wa rusul, atau tentang para penentang tauhid dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kalau dalam Al-Quran ada hukum-hukum syariat, itu adalah konsekuensi daripada at-tauhid. Intinya Al-Quran kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang at-tauhid itulah fiha kutubun qayyimah, dan itulah dinul qayyimah. Kemudian sedikit pembahasan masalah bahasa. Kata para ulama, dinul qayyimah. Kalau dalam surat Yusuf tadi, kalau antum masih ingat Yusuf tadi tentang dakwah beliau kepada dua teman yang di penjara, ya, beliau mengatakan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Enggak pakai al-qayyimah.
Kalau di sini ada tambahan apa? Tak marbutah. Amara alla ta'budu illa iya, dzalika dinul qayyim. Demikian pula dalam ayat kalau nggak salah 36 surat At-Taubah tentang Asyhurul Hurum, dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul al-qayyim. Kalau di sini tambah ya apa? Al-qayyimah. Ini ada faedah tambahan ta, ini tak marbutah maksudnya, ini menunjukkan lil mubalaghah. Betul-betul inilah agama yang lurus. Agama apa? At-tauhid. Ya, Islam agama ad-dinul qayyimah. Ini sekali lagi sama sebenarnya dengan ad-dinul qayyim. Namun ditambahi ta untuk menegaskan bagaimana ajaran tauhid ini adalah ajaran yang lurus. Meskipun banyak orang yang menganggapnya sesat, menganggapnya tidak benar, memecah belah umat. Padahal Rasul SAW juga sama dituduh memecah belah siapa? Orang-orang musyrikin jahiliyah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sama dengan tadi, wa ma tafarraqu, tidaklah ahlul kitab mereka berpecah belah kecuali setelah datangnya siapa? Al-Bayyinah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya kebenaran ini memecah belah antara ahlul haq dengan ahlul al-batil. Maka kalau ada yang menuduh dakwah tauhid, dakwah sunnah, atau yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh sunnah, dikatakan digelari pemecah belah umat, ini sekali lagi sudah diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah konsekuensi yang membawa kebenaran, pasti memisahkan antara hak dengan yang batil. Kemudian kata beliau, dzalika ay at-tauhid wal ikhlas fid din huwa dinul qayyimah. Atau ada sebagian ulama yang mentafsirkan kenapa pakai al-qayyimah bukan adil qayyim, itu ada yang ditakdirkan dinu al-ummatil qayyimah. Itulah agama umat yang lurus. Meskipun kurang lebih sama, Islam, ajaran Rasul SAW, ajaran yang lurus, yang tidak lain tidak bukan dakwah kepada at-tauhid, melarang dari asyirku billah. Ai ad-dinul mustaqim, inilah agama yang lurus. Al-musilu ila jannatin naim, yang mengantarkan kepada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa masiwa faturukun musilatun ilal jahim. Selain ajaran Rasul, selain ajaran tauhid, maka itu adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka al-jahim. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita harus punya prinsip, jalan menuju surga hanya satu, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Itulah as-siratul mustaqim, itulah ajaran at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Itulah ajaran ittiba'us sunnah, melarang dari kebid'ahan. Itulah jalan mengantarkan kepada surga Allah. Selain itu pasti mengantarkan kepada api neraka, dan itu banyak jalannya. Jangan pakai kata-kata banyak jalan menuju Rama. Ini ya sekali lagi, jalan menuju neraka iya banyak, namun jalan menuju surga cuma satu, jalannya Rasul SAW. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika dia tanya, waman yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah.
yang mentaatiku, mengikuti ajaranku, dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Namun barang siapa memaksiati diriku, yang menyimpang dari ajaranku, dialah yang enggan masuk surga. Jalan sekali lagi menuju surga hanya satu jalannya, Rasul dan para sahabat. Rasul SAW ma'ana alaihi wa ashabi. Dan ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan wa hadza li anna tariq al-musil ila Allah wahidun. Bahwasanya jalan yang mengantarkan kepada Allah, kepada surga Allah cuma satu. Wa huwa ma ba'atha bi rusulahu wa anzala bi kutubahu. Yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturuk alaihim masduda wal abwab alaihim mughlaqah. Seandainya manusia mencari-cari jalan yang lain menuju surga atau membuka pintu-pintu yang lain untuk menuju kepada surga Allah, kata beliau, semua jalan telah tertutup, semua pintu telah terkunci, illa min hada tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Intinya seorang muslim muslimah sekali lagi harus punya prinsip, jalan meraih surga hanya satu, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menyimpang itu pasti mengantarkan kepada ilal jahim, dan itu sekali lagi banyak jalan-jalannya. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk. Tsumma dzakara jazaa'al kafirin ba'da ma ja'atuhumul bayyinah. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir setelah mereka didatangkan al-bayyinah, yaitu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari Rasul, tidak mau beriman kepada Rasul kita Muhammad SAW, maka mereka dicap orang-orang kafir. Ya, sekali lagi, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengikuti ajaran Islam yang beliau bawa, maka Allah katakan mereka orang-orang kafir. Innalladzina kafaru. Ya, maka sekali lagi tidak benar kalau orang dilarang mengatakan orang-orang itu dikatakan kafir setelah Allah menamakan orang-orang tersebut. Innalladzina kafaru qul ya ayyuhal kafirun qad ahata bim adabuha. Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di neraka jahanam yang azabnya mengelilingi mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ini yang wajib kita yakini, orang kafir itu pasti kekal di dalam api neraka. Qad ahata bihim adabuha wastada alaihim iqabuha, dan sangat keras azab atas mereka, dan khalidina fiha, orang kafir pasti kekal dalam api neraka. Dan ini juga yang wajib kita yakini, neraka itu kekal sebagaimana pelakunya dari orang-orang kafir itu kekal. Ini akidah Ahlussunnah, surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Berbeda dengan akidah kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan surga neraka tidak kekal. Kemudian la yufattaru anhumul azab, tidak ada azab mereka yang diringankan atau yang diberhentikan. Wa hum fiha mublisun, dan mereka berputus asa. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati sehingga bisa istirahat dari azab, tidak pula hidup dengan kenikmatan. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kenapa demikian? Di annahum araful haqqa, karena mereka tahu kebenaran, wa taraku, namun meninggalkan, berpaling dari kebenaran, bahkan memerangi kebenaran.
wa khasirud dunya wal akhirah, mereka rugi di dunia maupun di akhirat. Ya, sekali lagi, orang kafir Allah telah dengan kata-kata ulaika hum syarrul bariyah. Di dunia mereka sejelek-jelek makhluk, di akhirat mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.